Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab yang kedua, yaitu bab at-taubah. Kita akan membaca hadis yang ke-21 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah hadis yang terpanjang dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis ini menceritakan kisah taubatnya seorang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah sebutkan kisah taubatnya tersebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-117 sampai 119. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita tidak akan membaca lafaz Arabnya, karena kalau kita baca lafaz Arabnya kemudian terjemahannya mungkin habis waktu. Selesai Isya mungkin ya, langsung Isya. Kita akan baca terjemahannya dan mungkin ya terjemahan, tetapi tidak apa-apa kita baca pelan-pelan supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat ini, Ubay bin Ka'ab bin Malik. Hadis ini atau cerita ini diceritakan oleh anaknya sendiri, putra beliau, yaitu Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang beliau adalah yang menuntun Ka'ab ketika beliau sudah tua, ketika beliau buta. Ini diceritakan oleh anaknya Abdullah. Abdullah mengatakan, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya ketika tidak ikut dalam perang Tabuk. Ka'ab bercerita bahwasanya beliau mengatakan, ini sekarang Ka'ab yang bercerita, kita dengarkan bagaimana beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Beliau mengatakan, saya tidak pernah tidak ikut perang, atau saya tidak pernah tidak ikut berjihad bersama Nabi SAW sekalipun dalam seluruh pertempurannya. Artinya beliau senantiasa ikut dalam peperangan, dalam jihad bersama Rasul, kecuali perang Tabuk ini, termasuk juga perang Badar. Karena perang Badar ketika itu Nabi SAW awalnya tidak ingin berperang, hanya ingin mencegat rombongan kafilah dagang Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam, mau dicegat di Madinah. Maka Nabi SAW tidak ingin ketika itu berperang. Maka Ka'ab mengatakan, saya tidak pernah absen, ya, istilahnya absen, tidak ikut berjihad kecuali dalam perang Tabuk ini, dan juga tadi ketika perang Badar. Dan memang perang Badar Nabi tidak mengajak sahabat semuanya, dan tidak ada satupun di antara sahabat yang dicela oleh Nabi kalau ketika tidak ikut perang Badar. Dan tetapi saya, kata beliau, sebelum perang Badar saya mengikuti Lailatul Aqabah, yaitu sebuah baiat di mana Rasulullah SAW ketika
mendatangi orang-orang Ansor sebelum Nabi hijrah ke Madinah di tahun ke-11 dan ke-12 kenabian. Maka orang-orang Ansor ini mereka datang berziarah ke Mekah di musim haji di zaman jahiliyah ini. Kemudian ketika itu Nabi mendatangi mereka di kemah-kemah mereka, maka didatangi diantaranya kaum Ansor. Dan ketika itu terjadilah bai'at 2 kali itu pada tahun 11 dan 12 kenabian, bai'at Aqabah al-ula wa tsaniyah. Maka Ka'ab mengatakan, aku termasuk yang membai'at Nabi ketika di Aqabah. Dan saya, kata beliau, lebih menyukai bai'at itu daripada perang Badar, kata beliau. Artinya beliau berbangga karena bisa ikut berbaiat kepada Nabi SAW sebelum Nabi hijrah. Kemudian kata beliau, adapun cerita saya ketika saya tidak ikut perang Tabuk, di mana saya ketika itu tidak atau belum pernah saya kuat dan belum pernah saya dimudahkan oleh Allah SWT dari sisi rezeki kecuali pada perang Tabuk, pada pertempuran tersebut, di mana demi Allah aku belum pernah, kata Ka'ab, mengumpulkan 2 kendaraan kecuali pada perang Tabuk. Artinya beliau punya 2 kendaraan untuk bisa ikut perang. Yang sebelumnya beliau tidak pernah punya 2 kendaraan, cuma 1 kendaraan. Maka beliau punya 2 kendaraan ketika perang Tabuk. Ketika itu pula beliau tidak ikut perang. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika ingin mengajak para sahabat berperang, maka beliau biasanya tidak menyebutkannya secara terus terang. Berbeda dengan perang Tabuk, kecuali perang Tabuk ini beliau benar-benar menyebutkan bahwasanya kita akan ke Tabuk berperang melawan orang-orang Romawi, dan ini adalah pertempuran pertama dan terakhir bagi Rasulullah SAW melawan musuh Islam dari selain Arab, yaitu orang Romawi. Di mana Rasulullah SAW sebelumnya berjihad melawan orang musyrik kafir Quraisy, orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab gitu. Tapi ketika perang Tabuk tidak. Ini yang dihadapi adalah orang Romawi, yang akan dihadapi orang Romawi. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat ketika itu yang ingin perang, kita ini mau ke Tabuk. Dan Nabi SAW memberitahukan karena jaraknya yang jauh. Kemudian ketika itu keadaan lagi sangat panas ya, musim panas ya, sangat panas. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan ketika itu tidak boleh ikut kecuali yang punya kendaraan. Dimana pada pertempuran sebelumnya, perang atau jihad sebelumnya, boleh pejalan kaki, orang yang tidak punya kendaraan boleh ikut. Tapi karena Tabuk ini jauh, maka tidak boleh, kata Nabi. Maka itu diceritakan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah di awal juz yang ke-11. Allah ceritakan di situ bagaimana sebagian para sahabat yang mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak dibolehkan oleh Nabi SAW untuk ikut perang. Kemudian mereka pulang menangis. Jadi mereka tidak ikut perang, para sahabat itu menangis. Kenapa saya tidak ikut perang? Menangis mereka. Kenapa? Karena sedih tidak bisa berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan ini imannya para sahabat. Mungkin berbeda dengan orang-orang di zaman kita sekarang. Kalau tidak ikut jihad, tidak ikut ini, mungkin dia akan bilang, bagus, senang dia. Karena jihad itu tentunya berkorban semua, harta, jiwa, raga. Maka sahabat ketika itu, sebagian sahabat yang mereka tidak punya kendaraan, mereka menangis. Kenapa saya nggak bisa ikut berjihad nih bersama Rasul? Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW ketika itu memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya mereka akan pergi berperang menuju Tabuk, yang musuhnya adalah orang-orang Romawi ketika itu. Maka kemudian Rasulullah SAW berperang pada waktu yang sangat panas, kemudian perjalanannya yang sangat jauh dan menempuh padang pasir yang sangat luas. Kita bisa bayangkan keadaan yang sangat sulit. Begitu medan jihad di zaman dahulu.
Kemudian kata Ka'ab bin Malik, maka banyak dari para sahabat yang menerima seruan Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka bersiap-siap, kaum muslimin bersiap-siap, mempersiapkan diri mereka untuk berperang, menyiapkan perbekalan, kendaraan, perbekalan mereka, senjata mereka dipersiapkan. Maka kemudian kata Ka'ab, dan tidak ada seorang pun yang tidak ikut dari perang kecuali orang-orang yang mereka memang punya udzur, orang yang sudah tua, anak-anak dan sebagainya, atau para wanita. Maka Nabi SAW berperang ketika itu, ketika udaranya sangat panas. Kemudian kebetulan juga Madinah sedang panen kurma. Kebetulan Madinah lagi panen kurma, udara sangat panas, ada perintah untuk berjihad. Maka orang-orang yang lemah imannya, orang-orang munafik gak ikut ya. Kenapa? Lebih enak tinggal di Madinah, bisa panen kurma. Tapi orang-orang yang imannya kuat, yang para sahabat, mereka berangkat bersama Nabi SAW. Maka Nabi dan para sahabat kaum muslimin bersiap. Dan kata Ka'ab bin Malik, dan hampir saja saya melakukan itu, kata beliau. Hampir saja saya melakukan itu, yaitu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, senjata, kendaraan. Tapi saya tiap hari, kata beliau, pagi berangkat, pulang, sore pulang. Ya, sibuk dengan kebunnya, tapi dia tidak bersegera untuk menyiapkan diri. Berganti hari berganti ya. Kemudian, dan sebenarnya saya bisa melakukan itu, kata Ka'ab. Saya bisa melakukan itu. Kalau saya ingin, saya bisa melakukan itu. Dan terus saja saya sibuk, pagi ke kebun, pulang sore, terus sibuk. Sedangkan orang sudah bersiap melakukan persiapan untuk berangkat ke Tabuk. Dan kalau seandainya, kata beliau, saya melakukan itu, kata beliau. Kemudian akhirnya pun tibalah hari H di mana Nabi SAW dan para sahabat pergi meninggalkan Madinah dengan pasukannya. Maka kemudian saya pun ketika itu, kata beliau, saya pergi kemudian saya pulang dan saya tidak melakukan apapun sampai mereka pergi. Kemudian sudah lewat sehari dan sebagainya. Dan kalau seandainya saya ada keinginan, kata beliau, untuk mengikuti mereka, ya, menyusul istilahnya. Kalau seandainya saya lakukan itu, beliau menyesal ya, ketika menceritakan ini. Kalau seandainya saya lakukan itu. Maka kemudian berlalulah para sahabat beberapa hari dan tentunya perjalanan sudah jauh. Kemudian aku pun tinggal di Madinah, dan setelah itu aku keluar dari rumah melihat tidak ada yang keluar, tidak ada yang aku jumpai di Madinah ketika itu kecuali orang-orang munafik yang sudah jelas dia munafik, atau orang-orang yang memang dia mendapatkan uzur, orang yang lemah, orang yang anak-anak yang masih kecil. Maka kemudian pun saya menjadi sedih. Kemudian kata Ka'ab, dan Rasulullah SAW tidak menyebutku kecuali ketika sudah sampai di Tabuk. Yaitu ini diceritakan tentunya. Ka'ab diceritakan oleh sahabat bahwasanya Nabi tidak menyebut namanya kecuali ketika sudah sampai di Tabuk, di tempat tujuan. Kemudian baru Nabi melihat pasukannya, mengecek siapa yang tidak ikut dari sahabat, baru ditanya. Dan tentunya Nabi SAW hafal sahabatnya, terutama sahabat yang dekat tentunya. Ya, di antaranya Ka'ab bin Malik, beliau adalah sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan ketika itu, bertanya, yaitu apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, kenapa dia tidak hadir? Maka ada seorang dari Bani Salimah mengatakan,
wahai Rasulullah, sungguhnya dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kebunnya, sibuk dengan hartanya. Kemudian ada sahabat Mu'adz bin Jabal yang juga dari golongan Ansar mengatakan, sungguh buruk yang kamu ucapkan itu. Demi Allah, kata Mu'adz, kami tidak mengenal dari Ka'ab kecuali kebaikan. Kemudian Nabi SAW pun terdiam mendengarkan dua perkataan sahabat ini. Satu sahabat dari Bani Salimah, kemudian dua Mu'adz bin Jabal. Nabi terdiam. Kemudian Nabi SAW melihat dari kejauhan ada seorang yang datang dari kejauhan, maka Nabi SAW mengatakan, kun Aba Khaythamah, maka dia adalah Aba Khaythamah. Maka ternyata dia adalah Aba Khaythamah, sahabat dari Ansar. Kemudian setelah itu Nabi SAW pun pulang. Setelah pulang, selesai dari Tabuk, maka kemudian Nabi SAW pulang. Maka aku pun berpikir, kata Ka'ab bin Malik, berpikir untuk berbicara apa dengan Nabi atau di hadapan Nabi SAW. Dan kalau seandainya aku ingin berdusta, bisa saja aku berdusta dengan mencari-cari alasan. Karena aku adalah orang yang pandai berbicara. Jadi Ka'ab bin Malik adalah orang yang pandai dia berbicara. Dia pandai berbicara. Bisa saja dia bersilat lidah dan sebagainya untuk menyebutkan uzurnya, sehingga diberi uzur oleh Nabi SAW. Maka itu terpikir oleh beliau. Aku ingat itu, kata Ubay bin Ka'ab, kata Ka'ab bin Malik. Kemudian aku berpikir, kalau seandainya aku berdosa hari ini, besok Allah SWT akan beritahu Nabi, Fathul Wahyu. Maka kemudian aku pun sudah berazam bertekad tidak akan berdusta di hadapan Nabi SAW, karena tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali kejujuran. Maka kemudian ketika pada pagi harinya Rasulullah SAW pun sampai ke Madinah. Kemudian ketika sampai, Nabi SAW langsung ke masjid dan sholat 2 rakaat di masjid. Kemudian manusia pun duduk di masjid mengelilingi Nabi SAW. Dan begitu kebiasaan Nabi ketika pulang dari safar, beliau memulainya ke masjid terlebih dahulu sebelum ke rumahnya, sholat 2 rakaat. Kemudian beliau bercerita ataupun menemui orang-orang yang ada di masjid ketika itu. Maka kemudian datanglah, katakan, orang-orang yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, yang jumlah mereka, kata beliau, lebih kurang atau lebih dari 80 orang laki-laki, yang mereka mengucapkan atau menyampaikan uzurnya. Yang sebagian mereka adalah orang munafik. Orang munafik yang mereka menyampaikan uzurnya kepada Nabi, dan Nabi menerima uzur mereka. Yang walaupun mereka, sebagian mereka berdosa, Nabi terima, karena Nabi sudah tahu ini orang munafik. Dan Nabi SAW menyerahkan hakikatnya atau kebenarannya itu kepada Allah SWT. Sampai kemudian aku pun datang di hadapan Nabi SAW, maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tersenyum, tapi dengan senyum yang dicampuri dengan marah, senyum marah. Kemudian Nabi mengatakan, kemarilah. Kemudian aku pun datang duduk di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang buat kamu tidak hadir atau tidak ikut berperang? Maka aku mengatakan, wahai Rasul, demi Allah, kalau seandainya aku berada atau duduk di hadapan para raja di muka bumi ini, maka aku akan berbicara atau aku akan bisa berdusta di hadapan mereka, dan mereka tidak tahu. Karena aku bisa berbicara, pandai bersilat lidah, dan aku akan selamat. Tapi itu tidak aku lakukan di hadapan engkau, karena kalau seandainya aku berdusta hari ini, maka besok akan turun wahyu. Allah SWT akan beritahu, dan aku akan
dapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aku akan menyampaikan kepada engkau beritaku dengan jujur. Demi Allah, kata beliau, aku tidak punya uzur. Demi Allah, sungguh saya tidak ikut perang Tabuk ini, dan saya belum pernah mendapatkan kekuatan, maksudnya badan saya kuat, sehat, dan tidak diberikan kemudahan harta kecuali pada perang Tabuk. Yang sebelumnya mungkin saya cuma satu kendaraannya, sekarang ada dua. Mungkin sebelumnya kurang sehat, dan hari ini kan pada perang Tabuk ini paling fit, kondisi saya paling kuat. Kemudian juga dari sisi harta saya punya kelebihan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mendengar pernyataan Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, adapun orang ini maka sungguh dia sudah jujur. Adapun orang ini, kata Nabi, dia sudah jujur. Berarti apa? Orang-orang sebelumnya Nabi tahu itu enggak jujur. Nah, orang-orang munafik Nabi terima. Maka kemudian kemudian Nabi SAW mengatakan, berdirilah sampai Allah SWT memutuskan perkara di antara perkaramu. Kemudian aku pergi, kemudian datanglah membuntutiku orang-orang dari Bani Salimah yang mereka mengatakan, demi Allah kami tidak pernah mengetahui engkau selama ini, kami belum pernah melihat engkau atau mendengar engkau melakukan dosa sekalipun. Kami belum pernah mengetahui bahwasanya engkau itu melakukan dosa sedikit pun sebelum ini. Maka mintalah uzur kepada Nabi, karena engkau baru sekali ini melakukan dosa atau khilaf. Minta uzur sama Nabi. Maka mereka, orang-orang Bani Salimah ini, datang membuntutiku, merayuku. Kata Ka'ab bin Malik, merayuku agar aku minta uzur kepada Nabi SAW. Kemudian mereka selalu menyampaikan itu, merayuku, sampai aku ada keinginan untuk balik berjumpa Nabi. Hampir saja aku lakukan itu, tapi aku bertanya kepada mereka, yaitu apakah ada orang yang sama dengan aku nasibnya? Itu orang yang jujur dari sahabat yang mereka juga tidak ikut perang. Mereka mengatakan, iya, ada dua orang yang juga sama dengan engkau kasusnya. Maka aku mengatakan, siapa mereka? Maka mereka mengatakan, Murarah bin Rabi al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Itu dua orang sahabat, dua sahabat senior, Murarah ibnu Rabi al-Amri dan Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Maksudnya sahabat yang lebih tua, ya, dua orang. Maka Ka'ab mengatakan, maka mereka menyebutkan dua orang sahabat yang soleh. Ini dua orang ini, dua sahabat yang soleh, dan mereka ikut perang Badar. Dua orang sahabat ini. Maka aku mengatakan, berarti aku punya teman. Nah, gitu bahasa sederhana. Berarti aku punya kawan juga yang sama kasusnya dengan aku. Maka aku pun tidak jadi minta keringanan kepada Nabi atau minta uzur. Aku pun pergi ke rumah, pulang. Kemudian Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami tiga orang dari, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah. Maka Ka'ab mengatakan, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, seluruh kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, sungguh saya merasa bahwasanya dunia ini sudah berubah. Seolah-olah saya tinggal di negeri yang aku tidak pernah mengenalnya. Aku tinggal di negeri yang asing, yang seolah-olah aku tidak pernah mengenal negeri tersebut, karena orang tidak mau berbicara denganku. Dan itu terjadi selama 50 malam. Adapun kedua sahabatku, maka mereka tinggal di rumah. Mereka tinggal di rumah, menangis selama 50 hari, tinggal di rumah menangis. Itu kerjanya dua sahabat tadi. Adapun aku, kata beliau, aku masih muda. Maka aku pun keluar, aku tetap keluar. Aku salat berjamaah bersama kaum muslimin. Aku pergi ke pasar, dan tidak satupun di antara mereka yang mau berbicara denganku. Dan aku mendatangi Rasulullah SAW, kadang-kadang aku sampaikan salam kepadanya.
di majelisnya setelah sholat, aku berkata dalam hatiku, apakah Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Aku perhatikan itu. Setiap selesai aku sholat, aku mencuri pandangan kepada Nabi SAW. Ketika aku melihat, maka Nabi SAW membuang mukanya. Ketika Nabi SAW meluruskan shaf, ketika Nabi SAW akan memulai sholat, maka beliau melihat para sahabat dan melihat kepadaku. Ketika aku melihat Rasul, kata Ka'ab, Rasul langsung membuang mukanya, berpaling dariku. Sampai aku merasakan bahwasanya kaum muslimin itu sudah benar-benar meninggalkanku. Sampai akhirnya suatu hari aku mendatangi kebun dari saudaraku yang tercinta, yaitu Abi Qatadah, dan dia adalah sepupuku, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku menyampaikan salam kepadanya, maka dia tidak menjawab salamku. Kemudian aku katakan kepada dia, wahai Abu Qatadah, demi Allah, apakah kamu tahu bahwasanya aku ini, bukankah kamu tahu bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasul? Abu Qatadah pun diam. Aku mengulanginya, bukankah kamu tahu bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah diam, tidak menjawab. Sampai kemudian dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka ketika itulah aku tidak tahan, sehingga mengalir air mataku. Kemudian aku pun pergi meninggalkan kebunnya. Kemudian ketika aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada petani dari negeri Syam yang datang membawa, yang mereka biasanya menjual makanan, petani ataupun pedagang dari negeri Syam yang mereka biasanya menjual makanan di Madinah. Kemudian mereka berkata, tunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin Malik. Maka kemudian manusia memberikan isyarat, itu dia Ka'ab. Kemudian aku pun didatangi oleh mereka. Kemudian mereka membawa sebuah kitab atau sebuah surat yang datang dari Raja Ghassan. Dan aku adalah orang yang bisa membaca, kata beliau, orang yang bisa tulis baca. Maka aku pun membaca surat tersebut. Ternyata isi suratnya adalah, sungguhnya telah sampai kepada kami berita bahwasanya sahabat engkau, yaitu Rasulullah SAW, maksud dari Raja Ghassan ini, telah mendiamkan engkau, telah menzalimi engkau. Maka tidak pantas Allah SWT memberikan kepada engkau tempat yang hina seperti ini dan membiarkan kamu begitu saja. Maka kemarilah, pergilah ke tempat kami, ke Ghassan, kami akan memuliakan kamu. Itu isi surat ini. Maka aku pun membaca surat tersebut. Setelah aku membaca surat ini, aku pun mengatakan ini adalah ujian. Maka kemudian aku pun membakar surat itu di tungku api ketika itu. Kemudian berlalulah 40 hari. Dan belum turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya datang kepadaku utusan Rasulullah SAW yang menyuruhku agar aku menjauhi istriku, yaitu utusan Rasulullah SAW tadi mengatakan, Rasulullah SAW menyuruh kamu agar kamu menjauhi istrimu. Kemudian aku katakan kepadanya, apakah aku menceraikan dia atau bagaimana? Kata utusan tersebut, tidak, tapi pokoknya kamu jauhi saja istri kamu itu. Kemudian itu juga disampaikan kepada dua sahabatku tadi, yaitu Murarah ibni Rabi' dan Hilal ibni Umayyah. Kemudian aku mengatakan kepada istriku, pergilah kamu ke rumah orang tuamu, tinggallah di sana sampai Allah SWT memberikan keputusannya dalam hal urusanku ini. Kemudian datang istri dari Hilal ibni Umayyah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya Hilal bin Umayyah itu dia sudah tua, dia tidak punya pembantu, maka apakah dibenci kalau seandainya aku ini
Apakah engkau membenci kalau seandainya aku ini membantu dia, ya, membantu urusannya di rumah, mungkin memasaknya dan sebagainya, memasak buat dia dan sebagainya, itu maksudnya. Kata Nabi, tidak, silakan, tapi jangan dia mendekati kamu. Kata Nabi kepada istri Hilal namanya. Maka istrinya mengatakan, demi Allah wahai Rasul, sejak kejadian itu dia tidak bergerak sedikit pun, dia cuma menangis saja di rumah wahai Rasul. Itu kata istri Hilal bin Umayyah. Kemudian datang sebagian kerabatku kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, kalau seandainya kamu juga minta izin kepada Rasul supaya istrimu juga bisa tinggal di rumah, mengurusi urusanmu di rumah, seperti Hilal itu, kata kerabatku. Maka aku mengatakan tidak, aku tidak akan minta izin kepada Nabi SAW, karena tentunya berbeda. Rasulullah SAW memberikan izin kepadanya, nanti dia sudah tua, sedangkan aku masih muda. Kemudian berlalulah 10 hari, sehingga sempurnalah 50 hari atau 50 malam, di mana dalam 50 malam tersebut tidak ada satupun di antara manusia kaum muslimin di Madinah yang boleh berbicara denganku, yang mereka juga tidak menjawab salamku. Kemudian setelah lewat 50 hari, maka aku pun sholat pada hari yang ke-50. Sudah lewat 50 malam, maka hari yang ke-50 setelah sholat subuh, aku pun sholat subuh. Dan aku sholat subuh ketika itu di rumahku atau di atas rumahku. Kemudian aku pun duduk, masih dalam keadaan duduk berzikir kepada Allah SWT sehabis sholat. Kemudian aku pun merasakan bahwasanya dunia ini sudah sangat sempit. Kemudian ketika itulah aku mendengar suara teriakan dari bukit yang sangat keras, mengatakan, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, absyir, bergembiralah. Maka kemudian aku pun sujud. Jadi Ka'ab bin Malik mendengar suara dari kejauhan, suara teriakan yang mengatakan, ya Ka'ab, absyir, wahai Ka'ab, bergembiralah. Maka kemudian aku pun segera sujud. Dan aku pun tahu, atau aku mengira bahwasanya itu adalah telah datang keputusan terhadap perihalku ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada manusia bahwasanya Allah SWT telah menerima taubatku ketika sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada seluruh manusia, seluruh sahabat, bahwasanya Allah SWT telah menerima taubatnya Ka'ab dan dua saudaranya ketika sholat subuh ketika itu, dan manusia pun memberi kabar gembira. Maka kemudian ada seorang yang menaiki kudanya, yang dia berlari memacu kudanya untuk datang ke rumahku, dan ada juga seorang yang dia berteriak dari tempat yang tinggi dari Bani Aslam. Maka ada dua orang sahabat yang memberitahu Ka'ab, ada yang memacu kuda ke rumahnya, ada yang berteriak dari tempat yang tinggi. Maka kemudian sungguh suara orang yang jauh tadi lebih dulu aku dengar daripada orang yang berkuda tadi. Maka kemudian aku pun memberikan hadiah kepada orang yang beri kabar itu, yaitu orang yang berteriak tadi. Aku berikan kepadanya dua pakaianku yang aku pakai pada waktu itu, dan aku tidak punya pakaian kecuali dua itu. Demi Allah, kata Ka'ab, aku tidak punya pakaian ketika itu kecuali itu. Tapi aku hadiahkan dua pakaian itu kepada dia karena dia telah memberikan kabar gembira kepadaku. Kemudian aku pinjam lagi ya pakaian itu. Aku pergi mendatangi Rasulullah SAW. Yang bisa kita lihat bagaimana Ka'ab ya memberikan hadiah kepada orang yang memberi kabar gembira kepada dia, memberikan kabar yang baik kepada dia. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah SAW, dan aku melihat kumpulan manusia, yaitu para sahabat, telah mengucapkan selamat kepadaku tentang taubatku yang sudah diterima. Maka kemudian aku masuk ke dalam masjid,
dan aku lihat Rasulullah SAW duduk di masjid dan dikelilingi oleh para sahabat ketika itu. Kemudian berdirilah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Muhajirin, berlari kecil menujuku, kemudian bersalaman, menyalamiku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada satupun dari kaum Muhajirin yang berdiri menyalamiku kecuali Thalhah, dan aku ingat itu dan aku tidak lupakan itu. Yaitu momen itu, kata Ka'ab bin Malik, maksudnya yang menyalamiku ketika itu dari kaum Muhajirin hanya Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Ka'ab mengatakan, aku pun menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian aku melihat wajah Rasulullah SAW bercahaya karena gembira. Dan Nabi SAW mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Itu bergembiralah dengan hari yang paling baik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Dan Nabi SAW, bergembiralah dengan hari yang paling baik sejak kamu dilahirkan, dengan kebaikan yang bergembiralah pada hari yang paling baik yang belum pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu, yaitu hari ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang ketika dia benar-benar bertobat dan diterima taubatnya, itulah hari yang paling baik buat dia. Karena seorang ketika dia bertobat, dan Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, dia seperti orang yang tidak pernah berdosa sedikit. Artinya kesalahannya dihapuskan. Ini menunjukkan taubat itu pahalanya sangat besar. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah ini dari engkau wahai Rasul? Itu taubat ini diterima dari engkau atau dari Allah SWT? Kemudian Rasul SAW mengatakan, tidak, ini adalah dari Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW pun bersinar wajahnya senang, bahkan wajah beliau seperti bulan purnama. Dan kami mengetahui hal itu ketika Nabi SAW dalam keadaan gembira, maka wajah beliau bersinar seperti bulan purnama. Kemudian aku duduk di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya taubatku ini, atau diantara wahai Rasul, karena taubatku ini, atau karena taubatku ini diterima, maka aku akan memberikan sebagian dari hartaku untuk sedekah untuk Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, peganglah sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian aku mengatakan, sungguhnya hartaku masih ada di Khaybar. Maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya yang menyelamatkanku, sungguhnya Allah SWT telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Dan sungguhnya taubatku ini, aku tidak akan berbicara kecuali dengan jujur selama aku hidup ini. Maka demi Allah, kata Ka'ab, tidak ada satupun seorang muslim yang diuji oleh Allah SWT dengan kejujuran sejak aku sampaikan itu kepada Rasulullah SAW, yang lebih baik diuji oleh Allah daripada diriku. Itu dimana Ka'ab bin Malik itu diuji oleh Allah SWT dengan kejujurannya yang tidak berdosa di hadapan Nabi SAW, yang sehingga dengan itu dia diterima taubatnya. Maka demi Allah, kata beliau, aku tidak akan berdusta sejak hariku ini sampai aku hidup selamanya, selama akhir hayatku nantinya. Kemudian Allah SWT pun menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-117 sampai 119, di mana Allah SWT katakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra. Yaitu Allah SWT telah menerima taubatnya Nabi dan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka pada sa'atul usra, maksudnya perang Tabuk. Itu perang yang sangat sulit. Wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan juga diterima taubat 3 orang yang tertinggal, yang
tidak ikut perang. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai mereka merasakan bahwasanya bumi itu menjadi sempit. Kenapa? Karena mereka merasa mereka dikucilkan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW. Kita bisa bayangkan kalau kita yang selama ini orang menyapa kita apa semua, kemudian orang diamin, itu dikucilkan. Tapi dia tetap ya dalam taubatnya. Maka ini karena taubatnya inilah maka diterima taubatnya, karena kejujurannya Ka'ab bin Malik maka diterima taubatnya. Kemudian Ka'ab mengatakan, wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qad ba'da id hadani Allah lil Islam a'dhamu min nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada demi Allah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadaku setelah hidayah Islam terhadap diriku kecuali aku berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Maka ini ya, kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan bahwasanya kami bertiga ini yang ditinggalkan atau yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, maka kemudian Allah SWT menerima taubat mereka dan Allah SWT mengabadikan ya, kisah mereka ini dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Ini ya, sekilas ya kisah dari Ka'ab bin Malik dan juga dua sahabat yang lainnya, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, ya tentunya kita bertobat kepada Allah SWT kalau itu berkaitan dengan hak Allah. Dimana kita sudah pernah sebutkan di awal bab taubat, yaitu kita pertama menyesali perbuatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu kita menyesal. Kemudian kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan kita berusaha ya mengiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ya, kita menyesali, saya tidak akan mengulangi lagi. Tentunya yang pertama sekali kita meninggalkan itu. Misalnya kita tadi mencuri misalnya, tinggalkan perbuatan itu. Kemudian kita menyesalinya. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi. Ini syarat, 3 syarat. Tinggalkan perbuatan maksiat, kemudian berazam atau berjanji menyesali perbuatan itu, kemudian berjanji berazam untuk tidak melakukannya kembali. Apa dosa kita? Mencuri misalnya, atau kalau mencuri berarti ada hak manusia. Kalau hak Allah ada 3 tadi. Yang misalnya berkaitan dengan hak Allah, misalnya kesyirikan. Dulu kita datang ke dukun misalnya, ya sudah kita tinggalkan itu. Jadi tanda kita salam bertobat apa? Dia tidak datang lagi ke dukun. Yang kedua dia menyesali, nyesal saya ngapa saya dulu datang ke dukun. Yang ketiga berazam tidak akan datang lagi ke dukun itu selamanya. Selesai. Itu kalau
berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia seperti mencuri, mengambil harta orang, kita mengembalikannya kepada orang yang bersangkutan. Kalau seandainya kita nggak tahu orangnya sudah lama dan sebagainya, kita bersedekah untuk atau atas nama orang tersebut. Misalnya kita tadi makan ini kita ngambil itu, kita sedekah atas nama orang tersebut. Saya niatkan hadiahnya pahalanya untuk orang yang saya zalimi tadi, orang yang saya ambil hartanya tadi, orang yang saya curi hartanya tadi. Berapa yang saya ambil? Sedekah, niatkan untuk dia. Gimana non-muslim? Yang kita orang non muslim, ya wallahu alam, tentunya kita kalau bisa kita mengembalikan itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ya kita bersedekah pun tentunya sedekah kita tidak bermanfaat buat dia. Cuman sedekah itu bermanfaat buat kita karena kita telah mengambil harta orang. Ya sedekahnya kita niatkan untuk dia, tapi itu tidak bermanfaat buat dia. Tapi beda orang muslim tadi. Kalau kita sedekah atas nama dia, bermanfaat buat dia, nambah catatan amal kebaikan dia. Tapi kalau orang kafir ini tidak, tapi itu bermanfaat buat kita karena kita sudah mengambil harta dia. Ya tetap nggak boleh kita menzalimi orang kafir. Ya jangan mentang-mentang ini orang kafir, boleh aja kita ambil harta dia. Nggak boleh. Ya. Jadi kita terkait ujian atau lagi kita ulangi kan kita ujian pribadi itulah. Ya kita bersedekah. Niatkan untuk orang yang punya tadi, orang yang kita curi tadi, kita ambil hartanya tanpa izin dan sebagainya. Mungkin kadang kita lakukan itu. Niatkan itu. Itu cara bertobatnya. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Ya, kalau memang kita nggak tahu orangnya atau juga nggak tahu keluarganya dari mana, ahli warisnya dari mana, kita nggak tahu lagi. Maka para ulama menjelaskan seperti itu. Hah? Kalau apa? Ya, zalimnya gimana? Kalau berkaitan dengan harta kita kembalikan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan harta, misalnya kita hibah, ya, menzalimi orang, kita minta maaf kalau kita memungkinkan. Kalau tidak bisa, kita beristighfar untuk dia. Kita istighfar untuk orang yang tersebut. Kita karena kita menzalimi dia, bukan berkaitan dengan harta. Kalau harta tadi kita bayarkan, kita sedekah. Tapi kalau bukan, ya kita istighfar buat dia. Ya Allah, ampuni si fulan. Nah begitu. Oh, bukan manusia. Kalau manusia, kita insya Allah cukup. Ya kita bertobat kepada Allah SWT saja. Itu yang kalau berkaitan dengan manusia maksudnya. Ya manusia yang nanti dia akan menuntut. Makanya kita kalau itu berkaitan dengan harta, bayarkan, sedekah. Atau berkaitan dengan bukan harta, bagaimana? Ya sudah, kita istighfar buat dia. Tapi kalau makhluk lain ya enggak. Ya. Kita tentunya cukup bertobat kepada Allah SWT. Ya. Nah, Allah Ta'ala. Insya Allah kalau kita bertobat kepada Allah enggak? Ya, insya Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat, enggak, karena itu termasuk kepada Allah, karena Allah yang menciptakan makhluk itu. Beda dengan manusia. Manusia dia minta, dia menuntut nanti. Kalau hewan itu tidak menuntut. Ya, tapi itu kita bertobatnya kepada Allah SWT. Kita telah menzalimi atau menyiksa hewan ini dan sebagainya. Misalnya, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.